Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas A. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai food processing teknik ikan kaleng. Dengan anggotakan yaitu Elnisa Dwi Nur Rasmi dengan NPM 005, Raisa Taskia dengan NPM 016, Sania dengan NPM 020, Adiska Satya Farja dengan NPM 022, Andin Putri Nur dengan NPM 028, Anesla Fairuza Albakitani dengan NPM 029, Anggraini Dwi Hepsari dengan NPM 030. Ikan merupakan sumber bahan pangan hewani yang kaya akan protein, omega-3, dan komposisi asam amino yang tinggi, serta mudah diproses dan diserap oleh tubuh. Pola konsumsi ikan kaleng juga bervariasi antar individu. Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan akan jenis ikan kaleng pun semakin beragam, yang memicu pertumbuhan variasi produk yang ditawarkan oleh produsen. Salah satu keuntungan dari pengemasan ikan dalam kaleng adalah kemudahannya bagi konsumen dalam proses memasak, serta kemampuannya untuk memperpanjang masa simpan dan mengurangi risiko kontaminasi oleh bakteri dan mikroorganisme lainnya. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan kemasan kaleng perlu dilakukan dengan hati-hati karena mungkin terjadi kontaminasi logam berat dari bahan pengemasnya. Kontaminasi Kontaminasi logam ini dapat terjadi selama proses pengolahan dan juga sebagai akibat dari kondisi yang ada selama penyimpanan. Selama proses pembuatan dan pengemasan, logam dapat masuk ke dalam makanan jika bahan makanan terhubung langsung dengan alat atau wadah. Selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai proses pengolahan ikan, proses produksi yang panjang diperlukan untuk menghasilkan ikan sarden yang berkualitas tinggi. Pengolahan ikan sarden menjadi produk siap makan juga tidak singkat dan membutuhkan berbagai teknologi. Ini dilakukan agar dapat menghasilkan produk ikan sarden yang berkualitas tinggi dengan kandungan gizi yang terjaga. Proses pengolahan dan pengolahan ikan sarden seperti berikut. Nah, yang pertama ini adalah persiapan wadah. Mempersiapkan wadah ikan yang biasa disebut dengan kaleng. Kaleng yang baik dicuci dalam air sabun yang hangat lalu dibilas dengan air yang bersih. Lalu yang kedua itu adalah penyiapan bahan mentah. Pemilihan bahan baku ikan yang masih segar dapat dilihat dari bentuk fisik ikan seperti mata, kulit, daging, sisik, dan insang. Lalu proses pemilihan ikan. Ikan sarden akan digunting bagian kepala, dan isi perutnya. Hal ini dilakukan karena masih terdapat isi perut pada ikan, di mana bakteri akan tumbuh dan menyebabkan pembusukan. Lalu ada pencucian. Pencucian ini dilakukan untuk menghilangkan kotoran tubuh ikan seperti darah, sisik, dan sebagian sisa yang masih ada. Namun perlu memperhatikan tekanan air, suhu air, dan lamanya waktu pencucian. Boleh lanjutkan kepada rekan saya? Terima kasih. Untuk proses pengkalingan ikan selanjutnya yaitu pengisian ikan ke dalam kaleng atau filling. Ikan yang diisi akan dilakukan pengecekan secara random di mana akan diambil beberapa kaleng secara acak. Kemudian ditimbang dengan berat isian kaleng sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu ada pemasakan awal atau exhausting. Pemasakan awal dilakukan pada suhu 100 derajat Celcius. Untuk kaleng kecil berukuran 155 mili dimasak selama 10 menit, sedangkan kaleng berukuran besar 425 mili dimasak selama 12 menit. Lalu ada pengisian media. Saus tomat dimasukkan ke dalam keadaan panas dengan suhu minimal 70 derajat Celcius untuk menghindari keberadaan oksigen di dalam kaleng sehingga kaleng dapat disegel dalam kondisi hampa udara saat ditutup. Lalu ada penutupan kaleng atau simming. Pada proses ini akan dilakukan penutupan kaleng menggunakan mesin simmer. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Untuk proses pengalengan selanjutnya itu proses sterilisasi. Nah, proses sterilisasi ini menggunakan alat autoclave. Nah, dalam mesin autoclave, kaleng itu akan disterilkan dalam suhu 117 derajat Celcius dan tekanan 0,8 bar. Kemudian, setelah proses sterilisasi dilanjutkan dengan proses pendinginan. Nah, pendinginan dilakukan sampai suhunya sedikit di atas suhu kamar. Tujuannya itu agar air yang menempel pada dinding wadah cepat menguap, sehingga terjadinya karat atau korosi dapat dicegah. Lalu, proses selanjutnya itu proses coding atau tahap pengkodean. Nah, kaleng sarden akan diberi kode
tanggal produksi, dan kode expired. Nah, hal ini untuk mempermudah bila terjadi kesalahan produk dapat ditelusurinya dengan mudah. Lalu proses yang terakhir yaitu proses inkubasi. Nah, kaleng sarden akan dibiarkan selama 3-7 hari selama periode inkubasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan kaleng sarden telah tertutup rapat dan tidak ada gelembung udara. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut proses pengalengan ikan. Mulai dari persiapan wadah, kemudian persiapan bahan, lalu dilanjut dengan pengisian ikan ke dalam kaleng. Langkah selanjutnya yaitu pengisian media, saus tomat, dan kemudian hasil akhirnya yaitu sarden yang sudah siap masak. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya itu adalah bahan-bahan untuk membuat ikan kaleng. Yang pertama itu adalah bahan utamanya yaitu ikan lemuru. Ikan lemuru yang digunakan ini jenisnya itu Sardinella longiceps dan juga Sardinella serm. Biasanya ini banyak ditemukan pada perairan sekitar Indonesia. Lalu yang kedua itu ada pasta saus tomat. Digunakan sebagai medium memberi cita rasa pada produk olahan kaleng dan dapat mengurangi waktu sterilisasi dengan cara perambatan panas dan mengurangi korosi kaleng dengan cara menghilangkan udara. Lalu yang ketiga itu ada modified cornstarch atau pati jagung. Digunakan sebagai penstabil pasta tomat sehingga diperoleh emulsi pasta tomat yang homogen dan juga stabil. Selain itu, senyawa ini juga dapat membantu meningkatkan tekstur, stabilitas, dan juga daya simpan produk. Boleh dilanjut? Lalu yang keempat ini adalah garam. Garam ini digunakan sebagai peningkat cita rasa dan memperpanjang masa simpan produk karena dapat mengurangi pertumbuhan patogen dan juga organisme yang merusak produk dan mengurangi umur simpan. Penambahan garam ini juga dapat memperbaiki tekstur produk dan membuat tekstur produk akhir lebih bagus. Lalu yang kelima itu adalah air. Air ini digunakan sebagai pengencer pasta saus yang dapat melarutkan MCS juga dan juga garam sehingga diperoleh kekentalan dan konsentrasi yang tepat. Selain itu, air juga digunakan selama proses produksi lain seperti proses stowing, perendaman, dan juga serta sanitasi ruang proses. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan terkait pengaruh terhadap zat gizi, pengaruh dari proses pengalengan ikan kaleng. Yang pertama itu ada pencucian. Jadi pada proses pencucian ini dapat menurunkan vitamin-vitamin, baik yang larut air maupun larut lemak. Kenapa dapat menurunkan vitamin larut air? Karena seperti kita ketahui, larut air ini merupakan vitamin yang dapat dilarutkan dalam medium air. Sehingga dalam pencucian, menggunakan air, vitamin seperti B kompleks, B1, B2, B6, B12, dan vitamin C akan larut. Kemudian juga dapat menurunkan vitamin larut lemak A, D, E, dan K. Vitamin larut lemak dapat larut dengan medium air dengan suhu yang tinggi. Dikarenakan suhu tinggi dapat merusak ataupun denaturasi protein dan vitamin A, D, E, K juga, dan larut dalam proses pencucian dengan medium air. Sehingga disarankan menggunakan air dengan suhu ruang, atau jika ini menggunakan suhu yang tinggi, itu tidak disarankan, gunakan suhu hangat kuku, kemudian vakum. Proses ini dapat mempertahankan vitamin A dan B kompleks karena berkurangnya oksigen saat proses vakum. Proses vakum ini mempertahankan vitamin A dan B kompleks, caranya adalah dengan mengurangi oksigennya. Oksigen mempengaruhi oksidasi vitamin A dan B kompleks. Seperti kita ketahui, vitamin A dan B kompleks ini sangat rentan terhadap oksidasi, kemudian akan rusak jika bertemu dengan oksigen, sehingga proses ini
Proses vakum dapat mengurangi oksigen dan mempertahankan vitamin A dan B kompleks agar tidak rusak. Kemudian mempertahankan tekstur dan rasa ikan. Kenapa dapat mempertahankan tekstur? Karena vakum itu mempres atau mempertahankan bentuk ikan dalam kaleng. Hanya mengurangi udaranya saja. Kemudian rasa ikan. Protein A, D, E, dan K atau protein-protein lainnya, kemudian vitamin yang larut lemak, jika teroksidasi akan mengeluarkan rasa tengik, sehingga jika rasa ikan itu agar tetap enak, maka dilakukan proses vakum. Sterilisasi dalam proses ini penurunan kandungan EPA dan DHA akan terjadi karena proses pemanasan atau sterilisasi yang terlalu tinggi. Kandungan EPA dan DHA yang merupakan salah satu atau jenis omega 3 akan rusak atau terdenaturasi jika disterilisasi atau dipanaskan dengan suhu yang terlalu tinggi. Sehingga sterilisasi tidak disarankan menggunakan sterilisasi yang tinggi suhunya, kemudian waktunya juga lama. Disarankan di bawah 15 menit dengan suhu di bawah 200 derajat atau di suhu 115 hingga 117 derajat. Kemudian pendinginan, setelah sterilisasi atau pemanasan, kemudian langsung didinginkan untuk mencegah kerusakan atau denaturasi protein akibat pemanasan atau sterilisasi yang sudah dilakukan. Kemudian juga mencegah overcook atau terlalu matang. Kemudian tekstur ikan akan menjadi hancur. Untuk itu langsung dilakukan pendinginan, juga untuk mencegah oksidasi lebih lanjut dari lemak dan asam lemak. Seperti kita ketahui tadi, sterilisasi atau proses pemanasan ini kemudian kan mendenaturasi ya dari lemak dan asam lemak yang terkandung dalam ikan, sehingga cepat-cepat didinginkan agar denaturasinya tidak 100% atau merusak seluruh omega 3 dan lemak dan vitamin larut lemak yang terkandung dalam ikan. Kemudian yang terakhir adalah proses pengemasan. Dalam proses ini merupakan titik kritis yang juga mempertahankan lemak dan vitamin yang sensitif terhadap oksidasi. Pengemasan dengan kaleng bermaksud agar vitamin B kompleks dan omega 3, vitamin larut lemak, dan protein serta mineral yang terkandung dalam ikan tetap terjaga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan bacakan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan. Jadi kesimpulan yang pertama adalah proses pengalengan ikan meliputi persiapan wadah, pemilihan bahan mentah, segar, pengguntingan ikan, pencucian, pengisian ikan ke dalam kaleng, pemasakan awal, pengisian media saus tomat, penutupan kaleng, sterilisasi, pendinginan, dan penambahan kode produksi dan expired serta inkubasi. Bahan utama dalam produk ikan kaleng meliputi ikan lemuru dan tembang. Ikan lemuru kaya omega 3, vitamin, dan mineral penting untuk tubuh. Sedangkan bahan tambahan seperti pasta saus tomat, lalu MCS, garam, dan air digunakan untuk meningkatkan cita rasa, penstabilan bahan, dan membentuk tekstur produk akhir. Lalu, kesimpulan yang terakhir yaitu selama proses berlangsung, umumnya hanya sebagian kecil kandungan zat gizi makro dan mikro yang berkurang pada proses pendinginan. Setelah proses pengolahan membantu mencegah kerusakan lebih lanjut pada protein dan vitamin yang sensitif terhadap panas. Lalu proses pengemasan yang tepat dilakukan untuk melindungi produk dari oksigen, suhu, dan kelembaban yang dapat mempengaruhi kandungan gizi ikan kaleng, terutama vitamin dan mineral. Slide selanjutnya. Baik, untuk sarannya adalah dalam pengolahan ikan kaleng perlu terus memonitor dan memperhatikan perkembangan konsumsi ikan di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Karena peningkatan ini mencerminkan potensi pasar yang baik untuk produk-produk ikan, masuk ikan kaleng. Sehingga saran untuk peneliti berikutnya penting untuk terus mengembangkan variasi produk yang sesuai dengan preferensi konsumen. Lalu dalam penggunaan kaleng sebagai wadah, perlu diperhatikan kemungkinan kontaminasi logam berat
Penggunaan bahan kemasan yang aman dan tahan terhadap proses pengolahan panas adalah kunci untuk memastikan produk ikan kaleng tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Saran selanjutnya yaitu penting untuk terus melakukan riset terkait efek metode pengolahan ikan sehingga dapat menghasilkan produk ikan kaleng yang tetap mempertahankan nilai gizi. Maka dengan terus melakukan pemantauan dan penelitian tersebut di industri pengkalengan ikan di Indonesia dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.